Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan mingguan Yakubis. Hal yang menarik bahwa pada minggu ke-22, yakni penghujung pada bulan ini, kita diberikan sabda Tuhan yang bagus sekali, di mana Yesus menegaskan, barang siapa mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Kata-kata inilah yang patut kita renungkan. Acap kali di dalam hidup kita, terutama hidup di dunia zaman sekarang ini, banyak orang atau dari kalangan kita sendiri memimpikan suatu harapan, yakni hidup sukses atau berhasil. Kesuksesan itu kerap kali dinilai dari kedudukan orang, keberhasilan orang dalam mencapai sesuatu yang diharapkan. Entah itu kendaraan mewah, rumah yang bagus, karir yang mantap, serta berbagai macam keberhasilan-keberhasilan yang menjadi ukuran secara manusiawi. Tetapi beranjak dari permenungan Injil hari ini yang bagus sekali disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang diawali dengan pernyataan Petrus yang semula dia memiliki juga ambisi, memiliki harapan, dan juga memiliki cita-cita untuk hidup lebih baik sebagaimana dia telah bersama dengan Yesus hari-hari sebelumnya. Itu juga yang dinyatakan oleh sabda Tuhan Injil hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, boleh sedikit kita mengutip apa yang disampaikan Petrus ketika Yesus menyampaikan bahwa dia harus menuju Yerusalem untuk menderita, dan pada saatnya dia harus memanggul salib dan untuk wafat bagi penebusan dosa manusia. Petrus saat itu ketika Yesus menyampaikan bahwa ada saatnya dia harus pergi ke Yerusalem untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa, Petrus tidak menghendaki Yesus menderita, tidak menghendaki Yesus pergi ke Yerusalem. Kata-kata Petrus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan terjadi kepada engkau. Kata-kata Petrus ini seperti juga harapan-harapan kita di zaman sekarang, di mana Petrus ingin supaya Tuhan yang diikutinya selama ini tidak menderita, tidak mengalami salib, tidak melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Demikian juga hidup di zaman sekarang, kebanyakan dari kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ingin melulu menggapai hidup sukses atau berhasil dengan melenyapkan segala kemungkinan penderitaan, hidup susah, hidup menderita, mengalami kekecewaan, semuanya itu berusaha untuk dihindari. Padahal saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan sendiri yang kita imani, yakni Tuhan Yesus Kristus, sama sekali tidak melarikan diri dari penderitaan, dari salib. Kalau kita yang selama ini hidup dan mengimani Dia di dalam kehidupan kita di dunia, mengalami kekecewaan, mengalami penderitaan, haruskah semuanya itu kita tinggalkan? Tidak. Ternyata di dalam hidup kita, apabila kita ingin mengikuti Yesus Tuhan kita, kita pun harus seiring sejalan dengan Dia. Apabila Yesus pada kenyataannya menjalani salib, memeluk salib, dan merengkuhnya menuju jalan Golgota, demikian pula dengan hidup kita. Tidak semestinya kita menghindari penderitaan, tidak semestinya kita menghindari kekecewaan, tidak semestinya kita menghindari kesusahan. Memang itu berat, tetapi itulah konsekuensinya. Apabila kita ingin mengikuti Yesus, semua itulah yang harus kita rangkul, kita satukan dengan penderitaan Kristus. Lantas bagaimana seringkali terungkap di dalam refleksi banyak orang, bagaimana mungkin Romo kita bisa melalui penderitaan hidup ini, melalui rasa sakit, menjaga orang tua yang sakit, saudara atau anak yang sakit, bagaimana menghadapi ketidakberhasilan, bagaimana menghadapi kegagalan dalam hidup.
Seringkali kenyataan-kenyataan pahit itu begitu berat. Seringkali kenyataan-kenyataan kelelahan dalam melayani umat oleh berbagai macam pengurus organisasi di gereja itu dinyatakan secara lantang, berat Romo, susah Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang itulah kenyataan, itulah fakta hidup yang disuguhkan kepada kita. Apa yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini nyata-nyata menyatakan bahwa siapapun yang mengikuti Dia harus menyangkal dirinya, harus memanggul salibnya untuk mengikuti Dia. Menyangkal diri sekali lagi, yakni dengan cara memformulasikan apa yang disebut sukses, apa yang disebut berhasil di dalam hidup Anda. Bapak Ibu saudara terkasih, tidak sedikit orang yang merasa sukses, merasa berhasil, memiliki kedudukan, memiliki kesuksesan dalam bisnis, tetapi di dalam kehidupannya tidak bahagia. Artinya istrinya bisa merasa kesepian, anaknya butuh juga perhatian tetapi tidak mendapatkan. Akhirnya apa? Kehidupan rumah tangga banyak yang tidak harmonis. Oleh karena apa? Masing-masing tidak bisa menyangkal diri. Kesuksesan diukur dari keinginan diri, keinginan pribadi, egoisme, seolah-olah mendapatkan itu semua, maka keluarga bisa bahagia. Padahal yang lebih penting adalah menyangkal diri, yakni merumuskan ulang apa itu artinya sukses, apa itu berhasil, bukan menurut diri sendiri, tetapi menurut apa yang dikehendaki Allah. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, sebagaimana saya nyatakan di awal, bahwa kita harus merangkul penderitaan hidup kita, merangkul salib kita, dan menjalaninya. Persoalannya yang sering ditanyakan adalah, bagaimana Romo? Kita harus mengingat apa yang disampaikan Yesus, yakni setelah berhasil menyangkal hidup kita dan memikul salibnya, kita harus mengikuti Dia. Artinya, semua penderitaan hidup yang kita alami, semua kekecewaan dan kenyataan yang sedih harus kita satukan dengan salib Yesus. Tidak ada jawaban lain, hanya kesedihan dan kesusahan melulu kalau kita tidak berhasil menyatukan seluruh penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Akan tetapi apabila kita bisa menyatukan semua penderitaan dan salib kita dengan salib Kristus, maka harapan, kesuksesan, keberhasilan seperti milik Kristus juga akan kita alami. Saudara-saudara terkasih, demikianlah kiranya permenungan amat bagus dari Injil Minggu Biasa ke-22 penghujung bulan ini. Semoga menjadi permenungan kita dan Anda semua untuk menjalani hidup ke depan. Semoga Tuhan memberkati.